Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Naltaqi ma'ana wa naltaqi ma'i ba'da an naqum bil ikhtibar. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi ya, kita ketemu lagi setelah kalian menyelesaikan ujian atau PTS di semester 2 ini. Dan insyaallah sanuwasil wa sanastamir di rosatana fi bab al-qiyas. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini, pertemuan setelah PTS di semester 2, kita akan membahas atau mempelajari mengenai al-qiyas. Nah, ini ada di halaman 238. Baik, kenapa langsung loncat ke bab al-qiyas? Karena menurut Ibu ini penting untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum materi-materi yang pada halaman yang seharusnya berurutan ya. Jadi Ibu akan utamakan untuk setelah PTS ini yaitu bab al-qiyas. Di halaman 238. Nah, di sini termasuk di al-babu as-salis jelas ya, al-faslu al-awwal gitu ada ta'riful qiyas wa hujjiyatuhu. Nah, pengertian qiyas mesti ada yang namanya secara lughatan dan ada yang secara istilah ulama. Kita ke buku dulu ya. Ta'riful qiyas, al-qiyasu fil lughah at-taqdir. Sama sebenarnya seperti yang ada di PowerPoint. Jadi qiyas itu secara bahasa artinya at-taqdir, penjumlahan atau pengukuran. Kemudian ada juga pengertiannya itu al-musawatu atau al-musawah, persamaan. Atau juga ada yang mengartikan qiyas itu al-mumathilah, yang sama artinya persamaan juga gitu, menyamakan. Kemudian ada at-taqdir li syai'i bima yumasilhu, menetapkan bagi atau menetapkan untuk sesuatu dengan apa yang semisalnya gitu. Jadi sebenarnya ya secara logatannya itu ya tadi ada at-taqdir, al-musawa, al-mumathilah sama at-taqdir li syai'i bima yumasilhu. Jadi menyamakan sesuatu hal dengan hal yang lain atau menetapkan atau menentukan suatu untuk sesuatu atau untuk suatu perkara dengan sesuatu yang semisal. Itu secara logatannya. Nah, kalau di buku kama taqul qistu tulal jidar. Nah, aku mengukur gitu ya. Aku mengukur panjang tembok bi khutwati dengan langkah-langkahku. Fakana 20 khutwatan. Dan jumlahnya itu adalah atau ukurannya itu adalah 20 langkah. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang di buku ini. Wa indi kalau menurut Al-Ashqar ya, penulis buku, bahwasannya kata qiyas ini annahu ma'khuzun minal qaus. Diambil dari kata qaus. Qaus ini artinya apa? Anak panah ya. Allati yurma biha an-nasyab, yang dilempar atau yang ditarik oleh pemanah, orang yang memanah. Gitu. Jadi dulu itu fa'inal Arab kana taqisu al-maqadir al-tuliyah bil qaus. Jadi dulu orang-orang Arab itu mengukur panjang menggunakan dengan anak panah. Gitu. Nah, kemudian ta'riful qiyas secara istilahan ilhaqu amrin di PowerPoint, ilhaqu amrin ghairu mansus ala hukmihi asy-syar'iyyi bi amri mansusin ala hukmihi lishtirakihima fi illatil hukmi. Sebenarnya kata ilhaq ini bisa diartikan mengikuti ya. Atau di sini menjelaskan suatu perkara atau status hukum ya, suatu perkara syara yang tidak ghairu mansus, yang tidak disebutkan hukum
ghairu mansusin ala hukmi syar'i, yang tidak disebutkan hukum nasnya atau hukum syar'inya bi amrin mansus, dengan suatu perkara atau suatu masalah lain yang mansus ala hukmihi, yang disebutkan nas hukumnya, lishtirakihima, dikarenakan adanya persamaan, fi illatil hukmi, illat di antara keduanya. Kemudian yang di buku itu di halaman 239 paragraf kedua. Wal qiyasu fi istilahil usuliyyin wal fuqaha tariqatun fil istidlal. Nah, kias ini di dalam istilahnya ulama usul dan ulama fikih merupakan metode pencarian atau metode istidlal, pencarian dalil. Nah, pengertiannya di sini hiya an yastadilla al mujtahid. Jadi seorang mujtahid memberikan dalil bi'illatil hukmi as-sabit bin nassi awil ijma', dengan illah hukum yang as-sabit, yang sudah ditetapkan di dalam nas, dengan nas atau ijma'. Nas ini sekali lagi ya, masih ingat dong. Nas ini berkaitan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Awil ijma' atau ijma' ala hukmin amrin ghairi ma'lumil hukam, atas hukum suatu perkara yang belum diketahui hukumnya. Fayulhiqal amra al-maskut an hukmihi fi syar'i, maka di sini perkara yang didiamkan atau permasalahan yang didiamkan hukumnya di dalam syariat, yulhiqu, mengikuti gitu ya, mengikuti bil hukmi al-mansus ala hukmihi, dengan hukum yang sudah ditetapkan nasnya, idashtaroka, jika keduanya itu memiliki kesamaan, fi illatil hukmi, di dalam illah hukum. Nah, ini ya, mungkin kalian bertanya-tanya, dari tadi ada kata illah, yang di PowerPoint juga ada kata illah. Jadi di bab qiyas ini nanti ada yang namanya arkanul qiyas, dan di salah satu dari arkanul atau keempat arkanul qiyas ini penting, empat-empatnya, di antaranya ada yang ada illatul qiyas. Yang pertama itu arkanul, nanti kita akan pelajari ya, tapi tidak di pertemuan sekarang. Oke, atau dengan arti yang lain ya untuk istilahannya ini, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, karena ada kesamaan tadi di dalam ilahnya, gitu ya. Jadi menyamakan suatu hukum yang suatu hukum pada perkara atau permasalahan atau peristiwa yang tidak memiliki nas hukum. Jadi menyamakan tuh nggak ada tuh di Al-Quran, nggak disebutkan, menyamakan dengan peristiwa atau permasalahan yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan nas hukumnya. Tapi itu ya tadi dikarenakan ada kesamaan di dalam illah hukumnya. Sementara kita namakan illah hukum ya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang dibahas apa itu illah atau arkanul qiyas. Hujjiyatuhu. Nah, kehujahan atau ya hujatul qiyas ya. Kekuatan qiyas sebagai hujjah. Nah, Ibu tidak mengambil yang ada di buku kalian, tapi tetap di situ maksudnya ada kesamaan ya, karena namanya hujjiyah. Jelas akan ada perbedaan antara yang menganggap qiyas sebagai hujjah atau dalil dan mereka yang tidak menganggap qiyas sebagai dalil. Nah, yang pertama di sini ada madhab jumhurul ulama al-muslimin atau madhab jumhurul ulama. Anal qiyas hujjatun syar'iyyatun alal ahkam al-amaliyah. Bahwasannya qiyas ini adalah hujjah syar'i atas hukum-hukum yang berkaitan al-amaliyah, hukum-hukum yang amali sifatnya. Nah, itu untuk mazhab yang pertama. Kemudian untuk mazhab yang kedua yaitu mazhab az-zahiriyah, annal qiyas laisa hujjatan syar'iyatan, bahwasannya qiyas ini bukan hujjah syara' atas suatu hukum. Gitu. Oke, jadi yang pertama ya, yang pertama ini disebut musabbitul qiyas. Kemudian yang kedua yang mazhab az-zahiriyah ini disebut nufatul qiyas.
Berarti musabbitu itu adalah yang menetapkan qiyas sebagai dalil atau hujjah. Kemudian az-zahiriyah ini disebut juga sebagai nufatul qiyas, mereka yang meniadakan qiyas atau tidak menganggap qiyas sebagai hujjah syar'iyyah. Baik, istadallu musabbitu al-qiyas bil Qur'an wa bis sunnah. Nah, sebenarnya untuk dalil ya, dalil yang musabbitu al-qiyas, mereka yang menetapkan qiyas sebagai hujjah, itu ada beberapa. Selain hadis sama Qur'an, ada juga yang ro'yu, pendapat, juga ada perbuatan-perbuatan sahabat, juga sama beberapa dalil yang lain. Hanya saja di sini ibu hanya akan mengambil dalil atau sandaran gitu ya, sandaran kenapa mereka mengatakan qiyas sebagai hujjah diambil hanya dari Quran dan Sunnah saja untuk memudahkan kalian juga. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri ini adalah pemerintah. Kemudian apabila kamu saling berselisih atau berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya Allah ini adalah Al-Quran dan Rasul ini adalah pada hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu benar-benar beriman. Oke. Nah, dari ayat ini sebenarnya ada 3 ayat ya, termasuk ayat yang fa'tabiru ya ulil absar. Tahu ya yang fa'tabiru ya ulil absar? Itu di surat Al-Hasyr ayat 2. Maka ambillah perkara tersebut atau kejadian itu menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Tapi ibu ambil di sini yang surat An-Nisa ayat 59. Nah, di sini ada wajhul istidlalnya, alasan pengambilan dalil dari ayat ini. Anallaha ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala amarul mu'minin, memerintahkan kepada orang-orang mukmin, intanaza'u wakhtalafu, apabila mereka itu berselisih, wakhtalafu dan berbeda pendapat, fi syai'in di dalam suatu perkara, laisa lillahi wala li rasulihi, dan mereka itu nggak ada gitu, tidak menemukan gitu, laisa lillahi wala li rasulihi, tidak menemukan di Al-Quran dan juga nggak menemukan di hadis, wala li ulil amri minhum fihi hukmun, dan juga mereka tidak menemukan dari para ulil amri ya, atau ya ulil amri suatu hukum. Maka di sini an yarudduhu ilallahi war rasul. Nah, maka di sini itu harus yarudduhu gitu ya, mengembalikan kepada atau merujuk gitu, merujuk permasalahan ini kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, yang dimaksud dengan yarudduhu ilallah war rasul itu di sini adalah al-qiyas. Itu yang dimaksud dengan kenapa ayat ini dijadikan sebagai dalil. Atau dengan arti lainnya ya, sebenarnya kan tadi dikatakan laisa lillah, berarti nggak ada di Al-Quran, wala li rasulihi, dan nggak ada di Al-Hadis, wala li ulil amri minhum, dan di sini bisa dikatakan juga ada yang ingat ya, jadi dalil pertama ada Al-Quran, hadis, kemudian ada al-ijma. Nah, ulil amri ini juga bisa dikatakan seperti nggak ada di ijma, juga nggak ditemukan. Maka yarudduhu, kembalikanlah hal tersebut pada Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut, ya udah silakan kalian bisa menjadikan qiyas sebagai dalil syar'i. Itu saja ya, cukup 1 untuk yang dari Al-Quran. Kemudian untuk yang hadisnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama arada an yab'asa Mu'adzan ilal Yaman. Nah, hadis ini sebenarnya sudah masyhur ya,
Kalian tentu harusnya sudah tahu tentang hadis ketika Rasulullah mengirim atau mengutus Mu'az ke Yaman. Qala, kemudian Rasulullah berkata, "Kaifa taqdi idza arada laka qada'un?" Bagaimana engkau memutuskan suatu perkara atau memutuskan suatu hukum ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan? Rasulullah bertanya sama Mu'az. Kemudian qala, Mu'az menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Aku putuskan dengan kitab Allah, yaitu Al-Qur'an maksudnya. Kemudian Rasulullah berkata, qala fa illam tajid fi kitabillah, kalau kamu enggak menemukan di dalam Al-Qur'an, qala, Mu'az berkata, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sunnah Rasulullah. Qala, kemudian Nabi berkata, fa illam kalau fa'ilam tajid fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Nah, kemudian kalau misalnya kamu ternyata nggak menemukan di Al-Qur'an dan juga nggak nemuin di Al-Hadis, itu gimana? Qala ajtahidu ra'yi wala alu. Aku berijtihad dengan pendapatku dan wala alu, dan aku tidak akan condong gitu ya. La alu ya, aku nggak condong atau nggak akan berlebihan gitu di dalamnya. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala, kemudian di sini Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lama yuradi Rasulullah. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang telah diridhoi oleh Rasul gitu. Karena di sini berarti dengan sudah bisa disimpulkan ya, Rasulullah mengtakrir. Nah, wajhul istidlal ya, ini wajhul istidlal, alasan pengambilan dalil dengan hadis ini adalah tadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra Mu'adzan ala an yajtahida idalam yajid nassan yaqdi bihil kitab was sunnah. Nah, jadi di sini itu Rasulullah aqarra, menyetujui atau mentakrir kepada Mu'az ketika dia berijtihad gitu, untuk berijtihad di dalam memutuskan suatu perkara atau hukum yang tidak ditemukan. Jadi mentakrir ketika Mu'az bilang seperti itu tuh enggak menyelisihinya. Jadi ketika enggak ditemukan hukumnya di nas baik Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, tadi kan Mu'az bilang dia berijtihad dengan ra'yi. Wal qiyas minal ijtihad. Di sini bisa kita simpulkan qiyas itu adalah bagian dari ijtihad. Sebagaimana kita tahu ya, ijtihad itu adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum. Ya, ajtahidu, berusaha gitu kan, berusaha mengeluarkan suatu hukum. Gitu. Itu ada babnya tersendiri sebenarnya al-ijtihad. Hanya di sini penekanannya itu adalah qiyas merupakan bagian dari ijtihad. Nah, ini istadalla nufatul qiyas, ini adalah dalilnya mereka atau ulama yang menolak qiyas sebagai hujjah syar'i. Ibu ambil beberapa saja. Di buku kalian sebenarnya nggak ada, nggak apa-apa ya, kalian bisa belajar dari PowerPoint. Nah, ini yang pertama, annal qiyas mabniyun ala zanni, bahwasannya kalau mereka itu beralasan qiyas itu didasarkan gitu ya, atau terbangun, qiyas itu dibangun atau didasarkan dengan dugaan, atas dugaan. Di sini kama qala Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu enggak punya pengetahuan di dalamnya atau tentangnya. Maka sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya maksudnya di sini alasan mereka itu kenapa qiyas itu kan terbangun atau berdasarkan dengan suatu zon. Nah, yang namanya suatu perkara yang terbangun dengan dugaan, maka dia sifatnya zonni gitu, bukan qat'i. Itu menurut mereka. Dan dalilnya ya tadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kemudian alasan yang kedua bagi nufatul qiyas, anal qiyasa mabniyu ala ikhtilafil anzar fi ta'lilil ahkam. Nah,
yang mereka tuh bilang bahwasannya kias itu didasarkan atau terbangun atau dibangun pada ikhtilaful ansor, pada perbedaan pendapat atau pandangan fi ta'lilil ahkam, di dalam menemukan illat hukum. Nah, hal ini tuh menjadi suatu sumber perbedaan dan pertentangan hukum gitu. Sebenarnya ya, bagi mereka mungkin sudah cukup jelas ketika mengatakan kias itu didasarkan dengan zon gitu, dugaan, maka sifatnya ya zoni bukan qat'i. Sebenarnya ya di sini udah cukup jelas, tapi mereka menyertakan lagi alasan yang lain bahwasannya karena kias ini bentuknya ijtihad, maka pasti ada yang namanya ikhtilaful anzor, perbedaan pendapat di dalam menetapkan illah hukumnya. Nah, sebagai contoh ya, ini dari tadi kita membahas tapi Ibu belum menyertakan contoh. Di sini kita ambil satu contoh dari ayat firman Allah, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini sudah tahu ya, sudah jelas Al-Qur'an secara jelas telah menetapkan bahwasanya khamr itu adalah minuman yang memabukkan sebagai sesuatu atau sebagai minuman yang haram. Baik, ini kan ada nih nasnya ya di Al-Qur'an, nas hukumnya. Nah, pada saat sekarang ini itu kan ditemukan berbagai kasus kayak makanan atau minuman yang juga memiliki sifat yang memabukkan gitu. Di antaranya itu adalah narkoba, atau ada juga mungkin kayak coklat-coklat yang dibuat dari Eropa gitu ya, dari luar, itu mengandung alkohol. Nah, tapi di sini tuh enggak, apa ya, maksudnya narkoba ini kan tidak terdapat ketentuan hukumnya secara tekstual atau secara ininya di Al-Qur'an. Nah, maka dengan menggunakan dalil qiyas ditetapkanlah hukum yang ada pada khamr tadi. Khamr itu kan hukum asal tuh karena dia ada hukum nasnya di Al-Qur'an. Nah, kepada narkoba ini adalah fara'nya, cabang. Nah, tadi Ibu udah bilang ya, arkanul qiyas ada al-aslu, kemudian ada al-far'u. Nah, adapun penetapan itu dilandasi atas adanya kesamaan sifat. Nah, illah itu adalah kesamaan sifat antara keduanya, yaitu sifatnya memabukkan. Nah, ini yang disebut dengan illat. Maka dengan demikian narkoba termasuk makanan atau minuman yang diharamkan dalam Islam. Oke, ini ya terkait dengan contohnya. Nanti kita akan singgung lagi atau akan sebutkan lagi beberapa contoh yang lain. Fahada minni Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimaminkum jami'an. Apabila ada yang belum difahami atau masih kurang paham, silakan bertanya kepada guru masing-masing. Jangan lupa dikerjakan tes pemahamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.